Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel aku, Rindi Marinda. Aku mau kasih pengalaman aku buat kalian yang benar-benar menyedihkan gitu. Dan pasti semua wanita pun nggak ingin kayak aku dan juga wanita-wanita yang sama kayak aku gitu. Nah, gimana sih kok bisa gitu, apa sih penyebabnya, dan mau promil lagi tuh gimana. Nah, bulan November lalu itu aku lagi keguguran guys, dan sebelum keguguran itu aku dinyatain BU sama dokter. Nah, kenapa kok bisa sih gitu, kalian simak ya nanti, jangan sampai di skip, ini penting banget buat kalian. Dan semoga yang pernah kejadian seperti aku itu yang sabar ya, dan nanti pun kalau kalian sudah ngerasa itu kayak nggak trauma ataupun siap gitu, boleh promil lagi dan juga insya Allah pasti dapat kok gitu. Nah, kalau misalnya belum, kalian bisa tonton ini sampai selesai biar tidak jadi hal yang seperti ini gitu ya guys. Nah, buat kalian yang pernah merasakan seperti aku, yang sabar ya, aku pun juga seperti itu gitu. Nah, aku akan sharing bagai pengalaman aku dengan adanya aku keguguran, dan sebelum keguguran itu aku dinyatakan BO sama dokter. Nah, sebelum aku keguguran pun aku pun nggak tahu gitu kalau misalnya BO itu apa, kok bisa sih hamil tapi kok kosong. Nah, hamil kosong itu di tes pack itu kayak positif, sama seperti orang lagi hamil ada dedeknya itu di perut, yang biasanya tuh ngalamin kayak bengkaknya payudara, lalu kramnya perut seperti kayak mau haid gitu, lalu kayak sering-sering pipis, terus kepala itu rasanya kayak seperti sering pusing gitu loh, terus kayak mood itu kayak kadang marah, kadang sedih, kadang bahagia. Nah, seperti itu, sama seperti itu. Nah, aku pun divonis kayak gitu tuh kayak, loh, di mana gitu loh. Nah, ya udah aku tunggu ya kan selama sebulan. Aku akhirnya dikasih penguat gitu sama dokternya. Aku tunggu gitu sampai sebulan. Ternyata nothing. Akhirnya dia itu jatuh, dan gimana ya? Di umur 2 bulan itu kelihatan gitu loh. Ya ampun, kok bisa sih aku gini. Ya namanya gimana ya, namanya Tuhan pun kalau memangnya belum ngasih kepercayaan itu pun yang apa ya, ya belum belum apa belum mulai lah, belum mulai seperti kita itu jadi ibu gitu, belum siap. Dan Tuhan pun pasti tahu gitu, Allah kalau lebih sayang lah, dia tuh lebih disayang sama yang kuasa gitu. Nah, sedih banget tahu rasanya. Pasti semua wanita nggak ingin mengalami seperti aku. Kalian bisa komentar ya bila ada saran dan juga kesamaan gitu kayak aku, bisa sharing. Nah, hal apakah yang bisa mencegah untuk nantinya kita tidak akan BO lagi dan bisa hamil lagi, itu gimana gitu. Nah, nanti aku bahas ya. Sekarang aku bahasnya itu kenapa penyebab itu kok bisa dijadikan BO gitu. Kenapa kok BO? Karena jaringan yang di janin itu tidak sempurna, dan seperti kayak nutrisi kita ataupun asumsi gitu, atau zigot kita. Kan di perut itu ada zigot toh. Nah, zigot itu pinter gitu untuk membuat janin itu melengkapi dan sampai jadinya bayi itu dia menetralisir gitu. Kalau misalnya dia nggak baik, dia nggak bisa kayak tumbuh gitu. Jadi kan ya nggak ada di dalam kandungan, jadi dianya di luar kandungan gitu. Itu namanya BO.
Nah, akhirnya aku mencoba untuk sabar gitu. Kayak ya udahlah, mungkin belum saatnya aku jadi ibu gitu. Nah, kalau misalnya kalian, hal yang menyebabkan dimana bisa terjadinya perkembangan janin itu tidak baik, itu diasumsi dengan satu pola makan kita gitu, asam folatnya kita kurang, lalu hal apa yang tidak bisa dimakan itu kita makan ya, seperti kebanyakan makan anggur, terus durian itu loh. Nah, terus tape ataupun apa. Nah, itu karena aku nggak tahu ya, memangnya nggak ada yang ngomongin gitu, jadi ya aku makan anggur gitu. Nah, mungkin terjadinya seperti itu gitu, akhirnya nggak kuat gitu jadinya. Lalu yang kedua itu, kita jangan sering berkendara walaupun kita itu lagi bersepeda, entah itu dibonceng atau kita yang bonceng, itu jangan, karena di jalan tuh banyak polisi tidur terus geronjalan kayak seperti itu. Nah, sering kayak di jalan gitu kita tuh nggak boleh katanya. Nah, aku pun nggak tahu, ya mungkin kan aku juga kan kayak all shop ya, aku jadi kan biasanya COD gitu di jalan, kecapean mungkin terus kegeronjal sama jalan yang waktu aku berkendara gitu. Nah, lalu yang ketiga itu apa ya, mood mood kita yang nggak stabil, maksudnya banyak nangisnya gitu. Makanya para pasangan, kalau bisa waktunya istri itu lagi hamil, itu jangan diganggu pemikirannya, jadi jangan sampai apa ya, stres lah. Nah, itu nggak boleh, apalagi sampai nangis gitu, jangan ya guys. Nah, tiga hal itu yang bikin kita itu kemungkinan besar janin itu nggak berkembang gitu. Lalu hal apa yang bisa di kemudian hari itu kita hamil lagi gitu. Nah, apa sajakah itu? Kalian bisa konsumsi asam folat setiap hari 1 kali, lalu minumlah susu yang benar-benar kalau kita mau promil gitu. Misal Prenagen, Prenagen yang buat promil, bukan yang hamil gitu. Kalau hamil ya yang hamil sesuaikan umurnya. Lalu yang ketiga itu kalian makan kayak buah-buahan gitu, apel, pir gitu. Yang keempat, kalian makan yang apa namanya, bervitamin gitu loh, kayak sayur gitu itu perlu. Terus ikan gitu, jangan sampai kalian makan ikan yang nggak setengah matang ya guys. Lalu minum jus alpukat. Dan juga yang terakhir, kita jangan sering-sering kecapean. Kalau misalnya kita sudah awal kita hamil itu dinyatakan BO dan juga keadaan keguguran gitu, jangan sampai kita itu kayak melakukan aktivitas tuh sendirian. Jadi kayak lebih mewaspadai ke badan kita gitu loh, jangan sampai apa-apa kalian sendiri gitu, capek pun nanti resikonya ke dedeknya. Nah, namanya aku ya nggak pernah hamil, hamil pertama pun aku nggak ngerti hal apa yang aku lakukan, yang nggak boleh dilakukan, kan nggak tahu gitu. Nah, berbagai pengalaman aku tuangin ke kalian semua, semoga bermanfaat dan juga kalian tahu biar tidak sampai kejadian. Dan misal kalau sudah kejadian seperti aku, yang sabar ya guys. Yuk kita promil bareng-bareng gitu ya. Jangan lupa bersyukur dan juga kalian lebih berdoa dan juga ibadah minta ke Tuhan gitu ya. Karena apa ya? Setiap manusia itu pun nggak ada yang sempurna gitu. Jangan kamu bedain dengan mereka yang hamil itu normal gitu. Apalagi aku kan punya keturunan, ibu aku tuh kan pernah keguguran, jadi itu pasti nyamain gitu. Nah, itu pun insya Allah setiap keguguran itu, 1 kali keguguran itu hanya satu dalam sehidup kalian gitu.
Jadi nggak akan terulang kembali gitu, insya Allah. Kalau kaliannya itu percaya. Lalu intinya kalau mau promil itu kalian itu jaga kesehatan, jaga aktivitas, dan juga jaga kalian yang masuk ke mulut kita gitu, kayak mengkonsumsi makanan, minuman gitu. Nah, hal apa aja yang gak boleh dimakan dan diminum itu pasti banyak gitu, yang ini yang itu gitu. Nah, itu semua itu beda kalau kita nggak lagi hamil. Jadi makanan yang tidak boleh itu harus kalian tahu gitu, jangan sampai diulangin lagi gitu. Alhamdulillahnya itu pengalaman aku pas waktu keguguran itu nggak ada kejadian kayak tindakan kuret gitu di jangkah bayiku itu yang sedang keguguran yang jatuh itu 2 bulan, umurnya tuh 2 bulan gitu, dan aku hamil pertama. Jadi kan kata dokter itu bilangnya gini pas waktu di USG, oh iya ini lagi keguguran gitu. Jadinya pas waktu di USG tuh dilihat gitu jaringannya udah keluar semua, jadi bersih gitu, tinggal kayak gumpalan darah yang belum keluar. Nah itu bisa diminumin sama obat pelunturnya, jadi aku dapetnya itu dari dokternya gitu, jadi nggak sampai aku melakukan tindakan kuret. Alhamdulillahnya itu seperti itu gitu. Di pengalaman keguguranku itu yang sebelumnya aku dinyatakan BO dan aku tanpa kuret. Nah, itu kalian semua bisa simak ya dari akhir, dan lalu kalian bisa tetap stay semangat gitu ya, stay strong lah semua ibu, karena pasti semuanya itu kalau merasakan hal seperti ini tuh sangat-sangat sakit gitu. Apalagi kita yang sedang menanti-nantikan, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian lagi mau promil, nggak usah menanti-nanti. Kayak seperti aku cepatan hamil dong, aku hamil dong, santai saja ya guys. Nanti pun pasti dikasih rezeki lagi kok. Tenang aja, oke? Cukup sekian ya dari aku pengalaman, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Aku pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.